Ruang lingkup bisnis. Pengertian bisnis. Suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomis untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Unsur penting dalam definisi bisnis yaitu A. Segala aktivitas. Berarti beraneka macam aktivitas seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan berbagai macam aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut seperti transportasi, pembelian, dan lain-lain. B. Institusi, badan, lembaga, atau organisasi. Merupakan sekumpulan faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan pemimpin yang menghasilkan barang dan jasa, misalnya perusahaan, rumah sakit, sekolah, dan macam organisasi lainnya. C. Menghasilkan barang dan jasa. Berarti ada output dari institusi, baik berupa barang berwujud dan tidak berwujud. Barang berwujud dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan barang tidak berwujud yang berupa saran, pendapat, nasihat, buah pikiran dihasilkan oleh institusi seperti pendidikan, kesehatan, jasa, pengacara, dan lain-lain. D. Diperlukan untuk kehidupan masyarakat. Berarti memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti menghasilkan berbagai jenis barang, peningkatan kesehatan, atau peningkatan pendidikan anggota masyarakat. Jenis-jenis bisnis. A. Monopsoni adalah keadaan saat satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam satu pasar komoditas. Contohnya, hanya ada satu perusahaan yang menangani kereta api di Indonesia, yaitu PT KAI. B. Monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentuan harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. C. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 dan kurang dari 10. D. Oligopsoni adalah keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam satu pasar komoditas. Lingkungan bisnis. A. Lingkungan intern, yaitu memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis, seperti pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. B. Lingkungan extern, yaitu memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis, seperti dunia internasional, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis antara lain adalah A. Profit atau keuntungan, yaitu berbisnis untuk memperoleh laba. B. Growth atau pertumbuhan, yaitu berbisnis untuk pertumbuhan ekonomi. C. Continuity atau berkesinambungan, yaitu berbisnis dengan tujuan kontinu. D. Stability atau stabilitas, yaitu berbisnis untuk kestabilan keuangan. E. Public service atau pelayanan umum, yaitu berbisnis untuk membuka pelayanan umum seperti jasa. F. Welfare atau kesejahteraan, yaitu berbisnis untuk kesejahteraan. Sedangkan tujuan bisnis secara umum dibagi 2, yaitu A. Tujuan ekonomi, memperoleh keuntungan, dan B. Tujuan sosial, memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Problem bisnis. Problem bisnis yaitu persoalan yang selalu mendapat perhatian dari pemerintah atau masyarakat karena dapat mempengaruhi sikap konsumen dalam setiap bisnis. Antara lain, 1. Inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian. Kedua, produktivitas. Produktivitas adalah keluaran barang dan jasa per unit tenaga kerja. 3. Pengangguran. Tingkat pengangguran tidak dapat ditentukan secara tepat karena kesulitannya mendapatkan data yang akurat. Sistem perekonomian. Sistem ekonomi adalah sistem yang diterapkan secara nasional untuk mengalokasikan sumber daya di antara warganya.
Jenis-jenis sistem perekonomian diantaranya yang A. Perekonomian terencana. Sistem ekonomi terencana diartikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan pada kendali terpusat pada pemerintah untuk semua atau sebagian besar faktor produksi, keputusan pengalokasian produksi barang dan jasa. Yang B. Perekonomian pasar. Perekonomian pasar bergantung pada konsep kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan, atau dalam batas-batas tertentu. Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran permintaan atau demand supply. Yang C. Perekonomian pasar campuran. Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar ataupun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Sistem pasar. Sistem pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Membeli barang dan jasa. Penjual dan pembeli akan melakukan transaksi di pasar. Transaksi adalah persetujuan atau kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Menurut dari bentuk kegiatannya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya seperti pasar tradisional dan pasar swalayan. Pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dan konvensional, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar di mana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contohnya seperti pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing.